Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang 4 rekomendasi wisata glamping romantis terbaik di Sumatera Barat. Menikmati alam dan kemewahan di tengah keindahan. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat menjadi provinsi di Indonesia yang memiliki banyak kekayaan dari wisata, alam, budaya hingga kuliner di dalamnya. Salah satu kuliner di Sumatera Barat yang masuk dalam daftar sebagai makanan ternak di dunia yakni rendang. Di balik kekayaannya tersebut, ternyata Provinsi Sumbar juga banyak ditinggali oleh orang-orang. Diketahui, Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 5.757.205 pada tahun 2023 menurut catatan dari BPS. Dari seluruh jumlah penduduk di atas, hanya ada 7 daerah saja yang menduduki peringkat atas dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Barat. Setiap kota memiliki karakteristik dan potensi masing-masing, mulai dari pusat pemerintahan, ekonomi, hingga sektor pendidikan dan pariwisata. 1. Kota Padang. Kota Padang menjadi kota terbesar di Sumatera Barat dengan populasi mencapai 939.851 jiwa. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya provinsi. Kehidupan perkotaan yang padat menjadikan Padang pusat aktivitas utama di Sumatera Barat. Secara geografis, Kota Padang pesisir barat Pulau Sumatera yang menjadikannya pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Kota Padang juga dikenal dengan legenda yang dipercaya masyarakat setempat, yaitu cerita Malin Kundang dan kisah Siti Nurbaya. Sejarah Kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau, yang berawal dari perkampungan nelayan di Muara Batang Arau lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera Verenigde Oostindische Compagnie. Hari jadi kota ditetapkan pada 7 Agustus 1669, yang merupakan hari penyerangan loji Belanda di Muara Padang oleh masyarakat Pauh dan Koto Tangah. Semasa penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batubara dan semen mulai dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur. Saat ini, infrastruktur Kota Padang telah dilengkapi oleh Bandar Udara Internasional Minangkabau serta jalur kereta api yang terhubung dengan kota lain di Sumatera Barat. Sentra perniagaan kota berada di Pasaraya Padang, dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar tradisional. Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa, ditopang dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan novel Siti Nurbaya. Setiap tahunnya, berbagai festival diselenggarakan untuk menunjang sektor pariwisata. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau serta masakan khasnya dikenal sebagai masakan Padang. 2. Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh memiliki populasi 147.963 jiwa, menempati posisi kedua di Sumatera Barat. Kota ini dikenal dengan sektor pendidikan dan pertanian yang berkembang pesat. Aktivitas ekonomi lokal juga menjadi daya tarik tersendiri. Kota Payakumbuh adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Payakumbuh, 5, merupakan daerah kantong enclave dari Kabupaten 50 Kota. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk Kota Payakumbuh sebanyak 141.171 jiwa. Berbagai penghargaan telah diraih oleh pemerintah Kota Payakumbuh sejak beberapa tahun terakhir. Dengan pertumbuhan ekonomi 6,38% dan meningkat menjadi 6,79% pada tahun 2011. Payakumbuh merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat dan juga dikenal dengan branding Kota Randang Payakumbuh City of Randang. Inovasi dalam bidang sanitasi, pengelolaan sampah, pasar tradisional sehat, pembinaan pedagang kaki lima dan drainase perkotaan mengantarkan kota ini meraih penghargaan inovasi manajemen perkotaan pada 2012, Indonesia Green Regional Award, Kota Sehat Wistara dan sederet penghargaan lainnya. Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Topografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 m di atas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh 3 sungai, yaitu Batang Agam, Batang Lampasi dan Batang Sinama. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45-50.
Payakumbuh berjarak sekitar 30 km dari kota Bukit Tinggi atau 120 km dari kota Padang dan 188 km dari kota Pekanbaru. Wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh kabupaten 50 kota. Dengan luas wilayah 80,43 km persegi atau setara dengan 0,19% dari luas wilayah Sumatera Barat, Payakumbuh merupakan kota terluas ketiga di Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi kota terluas pada tahun 1970, sebelum perluasan wilayah administratif Kota Padang dan Kota Sawah Lunto. Kota Sawah Lunto yang pada tahun 1970 merupakan kota yang paling kecil dengan luas 6,3 km persegi diperluas menjadi 273,45 km persegi atau meningkat sebesar 43,4 kali dari sebelumnya. Sementara Kota Padang diperluas menjadi 694,96 km persegi dan sekaligus menjadi kota yang terluas di Sumatera Barat. Perluasan ini menyebabkan Sawah Lunto menjadi kota terluas kedua dan Payakumbuh turun menjadi terluas ketiga di Sumatera Barat. 3. Kota Bukit Tinggi. Dengan jumlah penduduk 140.089 jiwa, Bukit Tinggi berada di peringkat ketiga di Sumatera Barat. Kota ini terkenal dengan pariwisata, kuliner, dan landmark sejarahnya. Kehadiran wisatawan menambah dinamika ekonomi kota. Kota Bukit Tinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sebagai enklave dari Kabupaten Agam, kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Parijs van Sumatera. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, diantaranya adalah Muhammad Hatta dan Asaat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Lokasinya pada ketinggian 909-941 meter dalam permukaan laut menjadikan Bukit Tinggi kota berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16,1–24,9 derajat Celcius. Luas Bukit Tinggi secara de jure adalah 145,29 km persegi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999. Namun, karena penolakan sebagian masyarakat Kabupaten Agam, luas wilayah secara de facto saat ini adalah 25,24 km persegi, yang menjadikan Bukit Tinggi sebagai salah satu kota dengan wilayah tersempit di Indonesia. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Dari sektor perekonomian, Bukit Tinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar kedua di Sumatera Barat, setelah Kota Padang. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang. 4. Kota Pariaman. Kota Pariaman tercatat memiliki 102.765 jiwa, menjadikannya salah satu kota menengah di Sumatera Barat. Kota pesisir ini dikenal dengan budaya dan festival tahunan yang menarik wisatawan sekaligus memiliki potensi perikanan dan ekonomi kreatif. Pariaman merupakan daerah penyangga dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Menurut laporan Tome Pires dalam Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515, kota Pariaman ini merupakan bagian dari kawasan Rantau Minangkabau. Dan kawasan ini telah menjadi salah satu kota pelabuhan penting di pantai barat Sumatera. Pedagang-pedagang Korea Selatan dan Eropa datang dan berdagang emas, lada dan berbagai hasil perkebunan dari pedalaman Minangkabau lainnya. Namun pada awal abad ke-17, kawasan ini telah berada dalam kedaulatan Kesultanan Aceh. Seiring dengan kedatangan Ferenigde Ostice Compagnie pada tahun 1663 yang kemudian mendirikan kantor dagang di Kota Padang yang kemudian pada tahun 1668 berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera, mulai dari Baru sampai ke Kotawan. Dan kemudian pemerintah Hindia Belanda memusatkan aktivitasnya di Kota Padang, dan membangun jalur rel kereta api antara Kota Padang dengan Kota Pariaman, sehingga lambat laun pelabuhan Pariaman pun mulai kehilangan pamornya. Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai terletak di pantai barat Sumatera dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 km persegi dengan panjang pantai 12,7 km serta luas perairan laut 282,69 km persegi dengan 6 buah pulau-pulau kecil diantaranya Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Kota Pariaman diresmikan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.
Sebelumnya kota ini berstatus kota administratif dan menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 yang diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Mendagri Soeparjo Rustam dengan wali kota pertamanya Drs Adlis Legan, 1987 hingga 1993. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 4 rekomendasi wisata glamping romantis terbaik di Sumatera Barat, menikmati alam dan kemewahan di tengah keindahan. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.